Haleluya, saudara. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, pagi hari ini kita dapat bertemu kembali di Art of Worship Morning Devotion. Saya berdoa hari ini akan menjadi hari yang diberkati Tuhan, hari di mana kita menikmati Tuhan. Sebelum kita melakukan segala aktivitas, kesibukan kita, pekerjaan kita, dan banyak hal yang lain, mari kita bersama-sama mengawali hari bersama dengan Tuhan. Hari ini kita sampai di kitab Keluaran pasal 25 ayat yang ke-40. Saya berdoa ini akan memberkati kita. Ayat ini merupakan ayat terakhir dari perikop ini. Tapi saya berdoa ini akan menjadi satu pelajaran penting untuk menyimpulkan dari perikop tentang kandil ini. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur, terima kasih untuk pagi hari ini kami dapat kembali bersama-sama mengikuti AMD. Kami belajar bersama-sama akan firman Tuhan, dan kiranya sungguh firman Tuhan memberkati setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Saudara, ayat yang ke-40 ini menjadi pesan penutup pada bagian dari perikop tentang kandil atau tentang candlestick atau tentang menorah atau tentang kaki tiang ini. Dan apa yang menjadi pesan Tuhan dari semua yang diperintahkan ini menjadi sebuah tuntutan bagi kepada Musa untuk melaksanakan seperti apa yang Tuhan kehendaki, seperti apa yang Tuhan perintahkan. Lihat dan perhatikan baik-baik dari ayat yang ke-40 ini. Dan ingatlah, garis bawahi kata ingatlah, bahwa engkau membuatnya itu menurut, garis bawahi kata menurut, contoh yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu. Jadi ada beberapa kata yang perlu kita garis bawahi. Yang pertama, ingatlah. Yang kedua, menurut contoh yang telah ditunjukkan kepadamu. Saudara, Tuhan itu telah memberi desain kepada Musa, dan Musa diteruskan kepada bangsa Israel, kepada Aholiab dan Bisaliel. Nah, saudara, kalau Tuhan itu sebagai pemberi desain, maka sama seperti seorang arsitek, dia akan senang jika tukang-tukang yang mengerjakan, tukang-tukang yang membuat kandil seperti yang Tuhan perintahkan itu mengerjakan sesuai dengan desain yang diberikan oleh Tuhan kepada mereka. Tuhan akan merasa puas kalau mereka membuat seturut apa yang Tuhan mau, seturut apa yang Tuhan inginkan. Saudara, kalau kita bicara tentang dunia arsitektur, maka sebetulnya dalam dunia arsitektur juga sama. Seorang arsitek, seorang desainer pasti akan menginginkan apa yang telah dia gambar itu diaplikasikan sesuai dengan gambar yang dia inginkan. Ukurannya, ruangannya seperti ini, catnya, warnanya seperti ini. Lalu kemudian pintunya, atapnya, lantainya, semua dikerjakan sesuai dengan contoh, sesuai dengan desain yang telah digambarnya, sesuai dengan apa yang dia mau. Saudara, tapi seringkali saya melihat bahwa pekerjaan mereka itu tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh penggambarnya atau arsiteknya, tidak sesuai dengan gambar, sehingga mengubah bentuknya, mengubah ruangnya. Harusnya ruangnya sebesar ini diperkecil, lalu kemudian ada yang diperluas karena ada beberapa hal yang diubah di sana, diubah sini, dan pada akhirnya setelah semuanya selesai, tampak luar tidak sesuai dengan gambar, tampak dalam juga tidak sesuai dengan gambar. Saudara, saya percaya bahwa
arsitek akan kecewa. Saya saja akan kecewa dengan hasil yang tidak sesuai dengan apa yang digambar, tidak puas. Apalagi arsitek yang menggambarnya. Saya beberapa kali pernah mendampingi tukang-tukang membangun bangunan. Saya pernah mendampingi tukang-tukang membangun gereja di AOW ini dari awal sampai selesai. Wah, saya puas dengan kerja tukang ini sesuai dengan gambar. Tapi ada juga saya mendampingi tukang-tukang bekerja tidak sesuai dengan gambar, tidak sesuai dengan yang diinginkan. Atapnya miring lah, bahannya tidak sesuai yang diharapkan, bocor sana, bocor sini. Saya saja yang mendampingi tidak puas, apalagi arsitek yang menggambarnya. Saudara, demikian juga dengan pembuatan kandil ini. Sebetulnya merupakan salah satu ujian bagi Musa dan juga bagi para ahli yang dikumpulkan oleh Musa sebetulnya. Apakah Musa, apakah Aholiab, Bisaliel, apakah bangsa Israel akan mengerjakan sesuai dengan kehendak Tuhan, atau mereka akan mengerjakan sesuai dengan keinginan mereka, atau mereka mengerjakan sesuai dengan semaunya sendiri. Gambarnya sudah ada, desainnya sudah ada, tapi mungkin mereka mengatakan, ini kurang cocok kalau dikasih warna ini, warnanya cocok kalau diberi warna ini. Padahal sudah didesain dan sudah deal dengan pemilik bangunan, sudah deal, tapi menurut tukang, wah ini kurang cocok, kurang pas, akhirnya diubah-ubah sendiri, tidak sesuai dengan apa yang diinginkan. Saudara, ya memang ketika tukang emas diminta mengerjakan sesuai dengan keinginan pemesannya, dia akan kehilangan, saudara, kebebasannya. Coba kalau tukang emas dia canggih, dia kreatif, dia seorang ahli seni, lalu kemudian diberi gambar dan dia merasa gambar ini jelek, gambar ini tidak sesuai dengan seleranya, maka kemudian dia ubah sana sini. Tapi ketika dia mengikuti gambar yang sudah ada, pola yang sudah ada, memang kebebasan untuk berkreasi tidak ada lagi di sana. Kebebasannya tidak lagi bisa dituangkan karena dia harus mengikuti desainnya, dia harus mengikuti ukuran-ukuran yang ada, gambarnya, bentuknya, warnanya, dan sebagainya. Dia kehilangan kebebasan untuk mengekspresikan keinginannya. Dia kehilangan kebebasan untuk mengekspresikan keahliannya dan menganggap bahwa permintaan pemberi perintah lebih rendah bakat seninya dan dibandingkan dengan diri. Tidak bisa, karena ketika dia deals seorang tukang emas, maka dia memang akan kehilangan kebebasannya dan hanya menuruti apa yang diperintahkan kepadanya, apa yang dipesankan kepadanya. Tidak boleh lebih, tidak boleh kurang, tepat seperti yang dipesan. Saudara, dia kehilangan kebebasannya karena bagian dia adalah mengerjakan, bukan mengubah apa yang sudah diperintahkan kepadanya. Tidak bisa dia dengan dalih akan dikerjakan tidak sesuai dengan kesenian, tidak sesuai dengan kreativitas. Saudara, dia tidak bisa berdalih bahwa ini kurang bagus lah, ini tidak sesuai dengan perkembangan zaman, tidak memiliki estetika seorang ahli seni dan sebagainya. Saudara, bagian dia tidak untuk mengubah atau menambahkan sesuai dengan apa yang menjadi kehendaknya. Dia harus menurut apa yang menjadi kehendak dari pemesannya, dari kehendak dari Tuhan, pemilik kandil itu. Saudara, bagiannya hanya mengerjakan apa yang telah diperintahkan. Bagiannya hanya membuat sesuai dengan pesanan, tidak boleh mengubah semaunya sendiri. Saudara, Allah bisa saja mengutus malaikat-malaikatnya untuk mengerjakan apa yang dia inginkan. Ya, bisa dia perintahkan, sama seperti Tuhan berkata, aku bisa membuat anak-anak ini dari batu-batu. Ya, anak-anak Allah,
anak-anak Abraham bisa dibuat dari batu-batu. Tapi Tuhan tidak mengerjakan itu. Yang dia kehendaki sebetulnya, dan dia pasti dikerjakan sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah. Kalau malaikat yang diperintahkan. Tapi Allah ingin memakai kita manusia. Allah ingin melibatkan manusia sebagai kawan sekerjanya. Allah ingin melibatkan manusia sebagai partnernya. Dan dia tahu bahwa manusia punya kebebasan. Tetapi Tuhan ingin kebebasan yang diberikan kepada manusia itu tidak untuk mengerjakan semaunya sendiri. Tapi kebebasannya harus ditaklukkan di bawah kehendak Allah yang lebih tinggi. Dan di sanalah kebebasan itu harus dibatasi untuk mengerjakan apa yang Tuhan perintahkan. Saudara, Allah ingin saudara dan saya sebagai manusia yang pernah memberontak untuk belajar mentaati Allah. Belajar mentaati Allah itu gampang-gampang susah, saudara. Orang mengatakan gampang, tapi pada prakteknya tidak mudah untuk mentaati. Tapi di sini Tuhan ingin kita belajar, sekalipun kita punya kehendak bebas untuk memilih, untuk mengerjakan semaunya sendiri. Tetapi kita belajar untuk mentaati apa yang Tuhan perintahkan. Di bagian ini Allah ingin supaya manusia belajar, manusia yang pernah memberontak itu belajar merendahkan diri di hadapan Allah dan belajar mengikuti apa yang Tuhan perintahkan. Kalau dulu mereka mengikuti apa yang menjadi keinginan iblis sehingga mereka jatuh dalam dosa. Tapi pada bagian ini Tuhan ingin manusia yang pernah memberontak, manusia yang pernah jatuh dalam dosa, manusia yang sudah pernah diampuni dosanya, manusia yang sudah diampuni dosanya, dia belajar untuk merendahkan diri di hadapan Allah. Saudara, Allah ingin manusia, saudara dan saya ini yang pernah mengecewakan dia, mengecewakan hatinya, belajar untuk menyenangkan hati Allah. Dengan cara apa? Mengikuti perintahnya, mentaati hukumnya, menyenangkan hatinya dengan memenuhi apa yang menjadi keinginan hatinya. Saudara, pada bagian ini Tuhan hendak mengajarkan kepada kita supaya kita belajar untuk mentaatinya, supaya kita belajar untuk merendahkan hati di hadapan Allah, supaya kita belajar untuk menyenangkan hati Allah dan mengerjakan apa yang Tuhan inginkan. Karena sebetulnya yang dicari oleh Allah bukan hanya seorang yang pandai, seorang yang ahli, seorang yang memiliki kecakapan, melainkan Tuhan juga mencari seorang yang bersedia mendengarnya. Tuhan mencari seorang yang bersedia mengikuti petunjuknya. Tuhan ingin mencari orang yang bersedia mentaati perintahnya. Dan saya berdoa kiranya orang itu adalah saudara, orang itu adalah saya, orang itu adalah saudara dan saya. Amin. Amin. Saya berdoa kita belajar mentaati Tuhan, mengikuti petunjuk Tuhan, bersedia merendahkan diri untuk membatasi kebebasan kita dan sungguh-sungguh meletakkan kebebasan kita dan belajar untuk mengikuti apa yang Tuhan inginkan. Saya percaya kalau itu kita lakukan, maka Tuhan akan disukakan. Amin. Amin. Untuk Alkitab, mari kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, kami mengucap syukur, terima kasih untuk anugerah-Mu, terima kasih untuk berkat rahmat-Mu. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kiranya kami mau belajar untuk taat, kami mau belajar untuk mengikuti petunjuk-Mu, kami mau belajar untuk merendahkan hati, menyenangkan hati Tuhan sepanjang hidup yang Tuhan anugerahkan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Kami menyerahkan semua aktivitas kami, kesibukan kami, semua yang Tuhan percayakan. Urapi kedua tangan kami, sehingga apa yang kami kerjakan membuat apa yang kami kerjakan dibuat oleh Tuhan berhasil. Kami boleh menuai 30, 60, dan 100 kali ganda. Kalau diberkati oleh Tuhan, kami belajar untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Ajari kami ya Tuhan untuk belajar taat. Ajari kami untuk belajar mengikuti perintah-Mu. Ajari kami ya Tuhan untuk setia menyukakan hati-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur biarlah semua boleh jadi
untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami memberkati Pak Hendrianto, kami memberkati keluarga Om Jinju, kami memberkati juga untuk keluarga Pak William. Kami memberkati kiranya mereka ditopang oleh Tuhan, diberi kekuatan, diberikan anugerah Tuhan. Pak Hendrianto yang akan mengalami penyinaran juga diberkati oleh Tuhan. Beberapa hari ini melaksanakan simulasi, kiranya simulasinya juga berhasil. Semua boleh jadi untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapak, kami serahkan AOE dalam tangan anugerah Tuhan, supaya melalui gereja-Mu ini nama Tuhan dipermuliakan. Kami mempercayakan untuk catering, untuk Lokakarya Sekolah Minggu Jelajah Alkitab, Lokakarya KKR Anak, dan juga perjalanan misi ke Putu Sibau disertai oleh Tuhan. Jadilah semuanya untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan pertolongan pimpinan dan kuasa Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Saya berdoa kiranya setiap kita diberkati oleh Tuhan. Belajar mentaati, belajar mengikuti perintah, belajar menyukakan hati Tuhan. Selamat bekerja, selamat beraktivitas, selamat menikmati anugerah Tuhan. You are blessed.